Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Islam Terpadu Lukman Al-Hakim Sleman, Ustadz Dr. Andes Ahmad Burhani, MSI. Yang kami hormati Ustadz Ustadzah SDIT Lukman Al-Hakim Sleman, tim panitia penitipan peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022, serta yang kami hormati ayah, bunda, orang tua, calon peserta didik SDIT Lukman Al-Hakim Sleman. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam, atas kesempatannya sehingga kita dapat bertemu dalam agenda wawancara orang tua calon peserta didik baru LHS tahun pelajaran 2021-2022. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Selamat bergabung ayah dan bunda dalam agenda wawancara orang tua calon wali peserta didik sebagai bagian dari tahapan penitipan seleksi calon peserta didik tahun ajaran 2021-2022. Selamat kepada ayah dan bunda yang telah menyelesaikan tahapan sebelumnya. Ayah, bunda berkesempatan untuk menjadi keluarga besar LHS nantinya. Semoga Ananda diberikan kelancaran dalam proses observasi tanggal 26 dan 27 bagi yang belum tuntas di tanggal 26. Perlu ayah dan bunda ketahui, proses penitipan peserta didik baru menggunakan sistem full daring sebagai wujud kepedulian LHS terhadap pandemi saat ini. Perkenalkan, saya Fatimah Sulistiawati sebagai MC akan membawakan acara pada siang hari ini. Susunan acaranya yaitu 1. Pembukaan, 2. Sambutan dan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah, 3. Tanya jawab. Langsung saja, untuk menyingkat waktu, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah sambutan dan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah Ustadz Ahmad Burhani. Kepada Ustadz Ahmad Burhani kami persilahkan dengan waktu sekitar 30 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ayah bunda yang dimuliakan Allah, selamat jumpa, selamat bergabung di Meet ini. Tiada lain dan bukan adalah bagian dari komitmen kita untuk bagaimana kita melakukan upaya-upaya untuk menjaga kesehatan, menjaga kondisi, ya. Lebih-lebih kita berpikir besar adalah untuk melanjutkan tegaknya risalah yang dibawa oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW.
menjaga kesehatan, melanjutkan risalah, dan di situasi seperti ini barangkali masih banyak yang tersibukkan dengan situasi-situasi COVID atau mungkin permasalahan-permasalahan yang lain. Kita sudah memikirkan untuk bagaimana kita mempersiapkan tahun yang akan datang. Ayah bunda yang dimuliakan Allah, kami ucapkan barakallahu fikum, semoga barokah untuk ayah bunda sekalian ya, yang telah mengikuti proses penitipan calon murid baru di SD Tulungan Hakim Sulaiman ini. Ya. Selamat datang, ahlan wa sahlan bi hudurikum. Saya langsung mau menyampaikan beberapa poin terkait dengan sekolah ini. Ya. Ayah bunda barangkali juga sebagian sudah mengenal saya, diamanati sebagai kepala sekolah di SD Tulungan Hakim Sulaiman ini sejak 2014 ya. Sekretaris Dewan Pendidikan kemarin ya, sampai 2020 selesai. Kabid Mutu JSIT Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Ketua Yayasan Konsentrasi Anak Yatim ya, Putra Bangsa Jogja, Pengawas Syariah ya, BMK Agama Makmur dan Indonesia Wijaya Center, serta asesor nasional lisensi sekolah Islam terpadu. Jadi kalau pemerintah itu memiliki badan untuk akreditasi, JSIT Indonesia itu punya badan lisensi, ya, gitu. Sekaligus saya sebagai asesor nasional. Demikian perkenalan saya. Kemudian ini yang penting untuk kita pahami bersama. Allah SWT berfirman, "Maka nali basyarin ayyu'tiyahullahul kitab wal hukma wan nubuwata tsumma yaqula lin-nasi kunu ibadal min dunillah walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum ta'lamunal kitab wa bima kuntum tadrusun." Tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian lalu berkata kepada manusia, "Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku. Hendaklah kamu menjadi antek-antekku." Bukan penyembah Allah. Akan tetapi dia hendaklah berkata, "Hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mentadarusinya." Al-Imran ayat 79. Ayah bunda yang dimuliakan Allah, makna Rabbani dalam ayat ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Jarir at-Tabari sebagai Imamul Mufassirin, beliau mengatakan bahwa pengertian dari Rabbani yang pertama adalah faqih. Faqih ini memiliki pemahaman Islam yang sangat baik, memiliki pemahaman Islam yang utuh, ya. Kemudian yang kedua alim, memiliki ilmu pengetahuan, ya. Pengetahuan Islam bagaimana bisa utuh, tidak sepotong-sepotong, tidak juz'iyah, ya, atau tidak tarqi'iyah, tambal sulam, ya. Tapi bagaimana memahami dengan baik. Juga memiliki pengetahuan teknologi, ya. Kemudian yang ketiga basir bisiasah, melek politik, ya, harus tahu siasah. Bagaimana siasah musuh-musuh Allah, bagaimana siasah setan, iblis. Nah, ini bagaimana kita bisa memahami. Kemudian yang keempat adalah basir bitadbir, melek manajemen. Jadi bagaimana dalam mengelola diri, mengelola keluarga, mengelola masyarakat, dan tentunya umat yang lebih luas. Dan yang terakhir adalah qa'im bisu'uni ra'iyah bima yuslihuhum fid dunya hum badin. Melaksanakan segala urusan rakyat yang mendatangkan kemaslahatan, ya, baik dalam urusan dunia maupun agama. Nah, kalau bicara tentang 5 poin ini adalah visi pemimpin. Jadi hendaklah kalian itu menjadi pemimpin-pemimpin, pemimpin dunia akhirat. Nah, ini makna Rabbani di sini dimaksudkan. Ya, ayah bunda,
kita akan bicara macam-macam di ruang lingkup, visi misi dan sebagainya ya. Kita mulai dari profil secara video. Ayah bunda mungkin juga pernah memutar ya di kanal YouTube kami. Ya. Kemudian nama kita memang panjang, SD Islam Terpadu Lukman Al-Hakim Sleman. Ini yang sesuai dengan perizinan. Ya. Itu ya. Jadi orang bilang SDIT ya nggak apa, itu nyingkat ya. Tapi nama izin resminya itu SD Islam Terpadu Lukman Al-Hakim Sleman. Ya. Nah, sudah punya NPSN, kode sekolah, ya, kemudian anggota JSIT, ya, kemudian juga sudah akreditasi, ya, kemudian juga akreditasi mendapatkan A, ya. Kemudian perpustakaan ini kita baru tahun ke-7 ini sudah kita diminta untuk akreditasi. Sebenarnya kemarin tanggal 15 tapi diundur tanggal 17, diundur lagi, ya kita belum tahu. Ya. Nah ini ya bunda, ya dengan berbagai fasilitas yang ada, tidak perlu saya baca semuanya. Kemudian sini sering menggunakan istilah all smart. Ya, all smart itu mengandung mana all semua ya. Smart itu cerdas, cerdik. Kalau dalam bahasa Jawa itu pinter, lantip. Ya. Nah itu semuanya cerdas, cerdas dalam berbagai hal. Ya. Nah, visi sekolah kita adalah menjadi sekolah dasar unggul dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan rujukan internasional. Karena memang sekolah ini adalah sekolah pengembangan. Ya, kita sudah mendirikan SDIT sejak 95. Nah, baru kemudian kita 2014 oleh yayasan diamanai untuk mendirikan atau merintis pengembangan pendidikan yang selama ini kita sudah meluluskan berulang-ulang. Nah, dan alhamdulillah hafalan minimal 10 juz yang menjadi indikator singkat ini ya. Alhamdulillah kemarin lulusan pertama tercapai sampai ada yang 13 juz, ada satu yang 14 juz dan sebagainya. Artinya sesuai apa yang kita buat. Berkemandirian dan agama yang Islami, berkemampuan akademis yang kokoh, berkepedulian dan sebagainya. Nanti ada surveinya ya. Kemudian menyelenggarakan pendidikan Al-Quran yang unggul, ini misinya. Ya, menyelenggarakan pendidikan karakter dengan program-program yang memandirikan. Menyelenggarakan pembelajaran yang menyenangkan, aktif, kreatif, simpel, inovatif, Islami. Kita singkat MAXI, dengan pendekatan HOTS dan pembinaan siswa secara intensif untuk meraih prestasi. Menyelenggarakan program kepedulian lingkungan yang terpadu dan meletakkan dasar-dasar budaya lokal, ya, nasional dan internasional tentunya. Islam adalah budaya internasional bahkan dunia akhirat gitu. Ya. SLH All Smart. Sekarang kita menyingkat memperkenalkan bukan SLH tapi LHS All Smart. Tujuan, nah ini kita memiliki tujuan namanya All Smart. Ya, All Smart ini adalah akidah lurus, L lahirkan akhlak mulia, L waswasan keilmuan, S sungguh-sungguh dalam berkarya, M menghafal dan memahami Al-Quran, A aktif beribadah yang benar, reflektor kebaikan, dan terakhir tampil masyarakat. Ini sesuai dengan SKL JSIT. Di JSIT hanya ada 7 ya, kita ada 8. Nggak apa-apa ya, lebih banyak. Dari All Smart ini nanti kita tunjukkan kita punya SKL ya, standar kompetensi lulusan ya. Dari 8 dari All Smart ini nanti menjadi 100 indikator. Nah ini yang menjadi garansi kita. Ya. Program sekolah ya pembelajaran jam 7.15 sampai 14 ini kelas 1, 2 ya, atau jam 15 itu kalau nanti ada ekstra. Untuk mulai kelas 3 pembelajaran reguler sampai jam 15 sama mulainya 7.15 ini dalam situasi normal. Ketika dalam situasi COVID atau wabah COVID seperti ini, kita menyelenggarakan sampai maksimal 11.30 ya. Kita sudah memiliki LMS ya. Kita sudah memiliki mode daring ya, yang insya Allah sudah kita laksanakan ya sejak
awal ya kemarin ini. Integrasi kepesantrenan, kunjungan edukatif, ya outbound, kemah dan sebagainya ya. Ini saya kira bisa kita lakukan ketika dalam keadaan normal ya. Kalau nggak normal, apa yang memungkinkan kita lakukan kita maksimalkan. Ya. Nah, ada umroh for kids. Umroh for kids ini kalau kita bisa mempersiapkan anak dengan proposal masa depan anak tersebut, ya. Proposal itu kemudian dimintakan di hadapan Allah. Ya. Artinya proposal itu berupa cita-cita, berupa doa. Kita mintakan di multazam, ya, subhanallah. Ya. Ini kita mengambil pelajaran dari Imam Syafi'i yang dia usia sebelum masuk sekolah dasar, sebagaimana ini ayah bunda juga membawa putra dan putrinya, ya. Oleh ibunya, Imam Syafi'i ini disuruh tawaf dulu sebelum berangkat sekolah. Kamu tawaflah dulu. Ya. Habis itu kamu mohon kepada Allah di multazam. Apa yang diminta Imam Syafi'i kecil waktu itu? Ya Allah, jadikanlah aku pakar dalam ilmu fikih. Ini proposal Imam Syafi'i. Dan terbukti, Imam Syafi'i hidup di zamannya, dia sebagai imam dalam masalah fikih ya. Nah ini, kemudian MPS ini mulai parenting school, jadi ada perkuliahan orang tua. Kerjasama, nah ini banyak sekali yang sudah kerjasama dengan kita, ya. Ada UNJ, ya, ada Robofan, ya, kemudian MPS, ya, Taekwondo, ada juga ini kerjasama dengan Biro Umroh juga, ya. Ada UAD, UII, JSIT, UGM, Geografi, bahkan kemarin ada juga Atmajaya, ya, kerjasama juga dengan kemarin kita mendapatkan kunjungan pada poin yang terakhir itu simulasi kebencanaan ini ada dari Jepang, Vietnam, Singapura, dan Malaysia. Ya. Mereka pada hadir ke sini. Nah ini yang kami maksud, membekali anak dengan umroh. Artinya apa? Kalau bisa umroh semenjak kecil, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, paling tidak ayah bunda mendedikasikan putra dan putrinya itu untuk umroh lebih cepat. Karena itu adalah garansi atau itu sebagai jaminan ya. Kita menjaminkan kepada Allah dengan doa. Gitu ya. Makanya pembekalan materinya banyak ini, sampai 15 ini, kalau mengikuti program ini. Ya. Tidak harus berangkat sekarang, kalau memang tidak, setidaknya selama SD ini sudah punya tabungan untuk umroh. Ya. Mendedikasikan untuk bisa umroh lebih cepat, karena ini merupakan jaminan yang lebih pasti tentunya. Ya. Semakin awal anak dijaminkan kepada Allah, dengan doa anak, maka itu akan membuka pintu-pintu kesuksesan di masa-masa yang akan datang. Makanya kan materi-materinya lebih beragam daripada sekedar bimbingan umroh ya atau haji kan gitu ya. Panggilan Allah, undangan istimewa, keajaiban doa, keutamaan di Makkah, keutamaan Madinah, pengantar proposal hidup, teknis pembuatan proposal hidup, membedah proposal Nabi Ibrahim, dan tentu Nabi Muhammad SAW juga. Ya, ada revisi proposal ini kaitannya kita buka proposal Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian fikih safar, fikih umroh, optimalisasi ibadah Makkah dan Madinah ini maksudkan. Karakteristik, nah kurikulum 2013 kita laksanakan sejak awal, sejak kita berdiri 2014 dan kurikulum 2013 kan baru berjalan setahun sebenarnya. Tapi karena SD Lukman Timoho waktu itu sebagai piloting, maka kita membuka di sini di tahun kedua, otomatis kita langsung pakai yang Kurtilas. Ya. Kemudian kami mendampingi para murid ya dengan berbagai kondisi, ini bisa dilihat beberapa kegiatan anak ya. Kemudian ini kurikulum ya, kita mengikuti kurikulum yang dibuat oleh nasional ya untuk melahirkan generasi emas. Generasi emas itu adalah generasi yang mampu mengembangkan potensi dirinya, memiliki kekuatan spiritual ya, memiliki kekuatan spiritual dalam mengendalikan diri, kepribadian, akhlak mulia, kecerdasan dan sebagainya.
Ini yang mudah. Kemudian kalau kita melihat dari pendidikan Islam sendiri, bahwa secara ideologis, ya, konsep pendidikan sekolah Islam terpadu ini kita mendasarkan ayat-ayat ini. Ya. Ini tentu nggak mungkin kita bahas dalam pertemuan ini ya Al-Alaq, Iqra, gitu ya. Surat Jumu'ah itu kan tentang mensucikan jiwa, tentang membacakan Al-Quran, bacakan kitab, gitu ya. Wa yuzakihim, mensucikan jiwanya, wa yu'allimul kitab bil hikmah, diajari hikmah. Luqman Al-Hakim juga terkait dengan masalah tauhid, masalah akhlak dan sebagainya. An-Nahl, An-Nisa 9, Ali Imran 79 yang tadi kita baca di awal gitu ya, untuk melahirkan generasi robbani ya. Kemudian menjadi khairu ummah kan gitu. Ini. Secara pendidikan nasional kan kita mengikuti sistem pendidikan sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 2003 gitu ya. Kalau konsep pendidikan Islam di sana ada konsep-konsep pendidikan, ada Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Al-Ghazali, Nasiullah dan sebagainya. Ya, kita tidak singgung-singgung pendidikan-pendidikan yang model barat, ya trial and error, ya misalnya coba-coba kok salah gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi ini yang kita lakukan. Ya. SIT merupakan lembaga pendidikan yang dapat mengantarkan peserta didik mampu merekonstruksi dirinya secara luas sehingga mampu membangun dirinya, keluarga, masyarakat sesuai dengan apa yang diinginkan Allah SWT. Nah, ini. Nah, kompetensi inti SDMI yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 ini perlu saya baca ya. 4, 5, 6 ini dari kurikulum nasional. Ya. Kita mengikuti. Gambaran full day school, ya kurikulumnya kita mengikuti kurikulum nasional. Kemudian ada kurikulum khas sekolah kita ya, dan CSIT ya. Masuk jam 7.15 sampai 15.30 ya. Ini kalau yang sudah kelas besar ya. Kemudian banyaknya aktivitas cukup banyak. Tapi bisa dibuktikan anak-anak yang dijemput di sekolah kita itu seringnya minta pulangnya masih nanti. Padahal sudah cukup lama kan sekolah di sini ya. Tujuan dan target mengupayakan terpadunya aspek-aspek pengetahuan, keterampilan, sikap yang baik dan islami, sehingga terbentuk generasi berakhlakul karimah yang berprestasi akademis yang optimal. Nah ini kalau kita melihat lebih utuh, tujuan pendidikan untuk membina dan menumbuh kembangkan potensi dasar manusia. Potensi dasar manusia itu apa? Yaitu tadi Jumu'ah ayat 2, Ali Imran 79, untuk melahirkan generasi yang robbani, ya, sehingga nanti akan lahir khairu ummah, umat yang terbaik, ya. Ini. Nah, kalau kita lihat dalam membina ini, ada aspek pengetahuan atau rasio, itu nanti melahirkan ilmu. Sikap, pemberdayaan kolbu hati, ini akan melahirkan akhlak, iman, taat. Keterampilan, pemberdayaan dasar, ini akan melahirkan amal, ihsan, dan islah. Islah itu melakukan perbaikan-perbaikan konkret. Tidak hanya banyak omong, tapi bagaimana juga bisa merealisasikan. Nah, dari aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap ini bagaimana kita kawal dari aspek akidah yang lurus, ibadah benar, ya, membaca, pahami Al-Quran, ya, berwawasan luas, sehat, segar bugar, entrepreneur, ya, berakhlak mulia, pribadi matang. Nah, ini bagaimana bisa dibangun, termasuk kebangsaan yang religius, ya. Nah, kompetensi lulusan SIT untuk SD Luqman Al-Hakim di sini disingkat All Smart, ya. All Smart. Tadi sudah kita bahas. Nanti saya tunjukkan ke 100 itu. Dan ini bisa diakses di web kita sudah ada ya. Kurikulum SIT. Nah, ini muatan IT dan keterpaduan ini ibadah dan sebagainya. Muatan kurikulum 2006 ini kalau yang masih pakai 2006 kemarin ya. Kalau kita dari awal sudah 2013. Muatan lokal global, teknologi, kebahasaan dan seni budaya. Nah, daur sistem pendidikan di SD Luqman Hakim Sleman ini, ya. Jadi dari visi misi sebagai landasan filosofis dan empirik, maka masuk kepada proses akademik yang terdiri dari peserta didik, program Islam terpadu, ya, tenaga guru, pegawai dan stimulasi yang lain, ya. Kemudian kepemimpinan dan manajemen, budaya akademik dan budaya mutu, biaya akan melahirkan output. Nah, kita sudah buat 100 SKL. Nah, sehingga nanti kita akan mengetahui outcome-nya atau dampak ketercapaiannya seperti apa. Nah, itu nanti akan kita continuous improvement.
apakah nanti akan merubah visi misi atau meningkatkan grade-nya dan sebagainya. Sehingga nanti proses lagi, nah itu daur seperti itu. Nah ini yang saya katakan. SD Islam Terpadu Lukman Hakim Sleman punya SKL, ya, akidah lurus misalnya. Nah itu ada 6 ya indikator, memperbanyak bacaan kalimat tauhid. Ini nanti diambil dari observasi. Ya, menjauhkan diri dari perilaku syirik, observasi dan tugas. Berani memasuki tempat-tempat yang angker, misalnya. Nah ini adalah kompetensi yang ingin dicapai dari anak. Lahirkan akhlak mulia ada banyak sampai 41 ya. Sungguh-sungguh berkarya ya 42 sampai 49. Menghafal dan memahami Al-Qur'an dari 50 sampai 56. Aktif beribadah yang benar 57 sampai 77. Reflektor kebaikan 78 sampai 89 dan terakhir tampil melestarikan lingkungan 90 sampai 100. Nah ini. Jadi berkenaan dengan kenegaraan ya berkomitmen menerapkan 4 pilar bernegara, Pancasila, UUD 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini nanti kita lihat dari observasi dan tugas-tugas. Baik, ayah bunda. Sekarang kita bisa melihat capaian, pencapaian anak-anak kita selama sekolah di sini. Ini kelas 1 bisa menghafal dari Anas sampai An-Naba. Ya. Ini tentu saja ketika masa normal ya, ketika dalam situasi COVID seperti ini, kita tetap berusaha memaksimalkan, tapi kita mentargetkan 75% ya. Kemudian semua bisa baca tulis hitung, ini juga ketika normal ya, kalau tidak normal ya nanti kita akan sikapi, karena semua sekolah mengalami situasi seperti ini. Sekolah yang tidak bisa memberlakukan daring lebih susah lagi ya, atau mungkin lebih berat lagi. Nah, kita alhamdulillah tiap waktu, tiap hari kita menyelenggarakan. Mulai menyiapkan diri sebagai kakak angkatan teladan, memiliki bibit juara. Ini mengapa? Kelas 1, karena kelas 1 ini sudah siap jadi kakak angkatan. Wong sekarang saja yang kelas 1 sekarang baru dapat mau 1 semester, adik kelasnya calon sudah pada mau masuk. Ini kalau kita tidak siapkan mereka sebagai kakak yang baik, ya gawat ya. Kelas 2, tahfidzul Quran, juz 28 sampai 30 sampai selesai. Semua sudah menguasai kompetensi senjanya. Berkembang menyiapkan diri sebagai kakak angkatan teladan. Sama juga gitu. Memiliki bibit juara. Nah, kelas 3, juz 26 sampai 30. Jadi kita 10 juz itu mengambil dari belakang dulu ya, dari belakang. Sampai kelas 3 selesai. 5 juz yang dari belakang ya. Itu sama. Kemudian kelas 4, nah mulai dari juz belakang selesai, masih juga di murojaah, kita mulai juz 1 dan 2. Nah, gitu. Nah, sudah mulai di sini kejuaraan-kejuaraan ya, sampai provinsi sampai nasional ya. Kemudian kelas 5 ini tahfidz ditambah naik lagi ya, juz 1 sampai 4 ya. Nah, itu menyisakan nanti kelas 6 ya. Tapi ada beberapa anak yang kelas 5 ini ada banyak yang sekarang naik kelas 6 ini sudah, kemarin kelas 5 itu sudah pada selesai ya. 10 juz itu ya. Kemudian kelas 6 nah ini yang terakhir kemarin kita baru meluluskan pertama kali ya, tahfidzul Quran, mereka berapa bisa sampai 13 juz ya. Ini sampai 13 juz ya. Kemudian juga ada berapa yang dari sampai tingkat provinsi, nasional, internasional, menyelesaikan 10 KKM ya. Nah, KKM yang kemarin yang tadi saya sampaikan itu rata lulusan pertama ini 3,4. Mudah-mudahan besok lebih tinggi lagi. Ya. Nah, anak ceria ya, dan kerasan di sekolah ya, dengan seluruh kegiatannya. Nah, ini, ya. Jika kita berpikir bisa, insya Allah bisa. Ini kita harus positive thinking. Kalau nggak positive thinking, nggak bakalan kita bisa dan menang, gitu ya, menghadapi situasi-situasi yang ada. Prestasi. Nah, ini ada prestasi kepala sekolah, ada prestasi guru, nggak perlu saya baca yang semuanya ya. Ini yang prestasi akademik ya. Prestasi akademik ini kita sudah sampai internasional ya, walaupun sekolah kita masih baru ya. Ini kita ini ada finalis ya dari International Mathematics Singapura. Nah, ada 4 finalisnya, silver prize. Kemudian Asia Matematik Olimpiad, ini bahkan ada yang dapat emas ya.
Ini 1 orang dapat emas, 3 dapat perunggu ya. Kalau yang Olimpiade Topaz ini 7 finalis 2009 kemarin, 19 ya. Malaysia Olimpiade ini 3 finalis. Thailand ya 11 finalis ya. Kemudian WIN itu tingkat di Jateng ya, 1 finalis. Kemudian Head Around Hong Kong International Mathematics ya, ada yang dapat silver, ada yang dapat bronze, finalnya dapat bronze. Nah, 2020 ini ya, online ya. Prestasi yang non akademik ya, nah ini juga ada prestasi dari berbagai apa namanya ya, dari kepala sekolah, dari guru ya, kemudian anak-anak. Nah ini ya udah cukup banyak ya. Oh 20 belum ada ya, memang karena sedang daring gitu ya, nggak bisa gitu. Nah kemarin yang aneh ini ya, Taekwondo ini ngirim 14 anak, ini semua dapat juara. Jadi kita hanya ngirim 14, itu semuanya dapat juara 1, 2, 1, 2 ya, 1, 2 ya. Nah awal tahun ke-6 kita baru mau meluluskan ini kita diminta untuk lomba budaya mutu. Nah, ini sekolah kita mungkin sudah dipandang oleh dinas untuk melakukan kegiatan lomba ini ya. Kemudian lembaga yang telah berkunjung ke kita ini sudah dari apa namanya dari Riau sampai Sumatera gitu ya. Jadi, bahkan ada yang dari luar negeri sudah ada yang datang ke sini. Ya, kita harus positif thinking gitu ya. Kemudian, nah ini tadi saya sudah sampaikan alur ya. Nah alur ini adalah bagaimana kita memiliki sebuah sistem yang baik ya, sebuah sistem yang baik ya, sistem yang baik untuk kemudian memproses kegiatannya. Nah juga dibutuhkan smart management gitu kan, jadi positif smart management, ada positive acting ya, ada positive thinking tadi ya. Jadi positive thinking kalau kita harus yakin tadi ya, ya ini smart system terdiri dari sekian aktivitas ini ya. Kalau bisa kita singkat apa? Terukur, terstruktur, teratur ya, dan terakhir adalah doa dan tawakal. Ini positive hoping ya, di 4 ya, terukur, terstruktur, teratur, doa dan tawakal. Kemudian ini adalah model pembelajaran yang dibuat Puskur ya, Pusat Kurikulum Nasional, bahwa pendidikan karakter di usia PAUD ini lebih banyak, ini yang merah ini ya. Semakin ke atas ini pendidikan karakter lebih sedikit, karena apa? Nanti akan lebih ke beban akademis. Nah sehingga tingkat PAUD SD itu lebih banyak mestinya pendidikan karakter diutamakan, bukan malah dikejar-kejar yang istilahnya bukan kompetensi anak itu ya. Nah ini nanti akan pembekalan yang mospro gitu ya. Nah seringkali biaya menjadi soleh menjadi terlalu murah jika dibanding kebutuhan lainnya. Nah, menjadi fasid itu jauh lebih berbiaya tinggi. Ini maksud saya gini, kalau kita mendidik anak itu memang harus pengen baik, itu memang harus berbiaya ya, kita harus menyadari ya, jerbasuki mobil. Tapi kalau untuk menjadi rusak itu sebenarnya lebih besar biayanya. Karena apa? Karena human error itu akan menghasilkan kerugian-kerugian. Ya. Karena apa? Karena perilakunya yang nggak baik, karena kebohongannya, karena ya semacam-macam. Itu akhirnya akan membawa petaka. Bahkan negara saja menjadi petaka. Ini akibat ulah anak yang tidak dibekali dengan bekal yang solid. Ya. Nah, sehingga apa? Idza matal insanu in qata amaluhu illa min salatin min sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u wa latin sholihin yakmula. Ya. Jika seorang meninggal dunia, anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, walatin sholihin yakmula, walatin sholihin yakmula, dan anak yang soleh. Ya. Sering kan orang hanya di koma anak yang soleh. Ya. Nggak cukup, soleh dan muslim, soleh muslim. Soleh itu sering hanya untuk diri sendiri, yang penting aku selamat, yang penting aku nggak berbuat jelek,
Nggak boleh kayak gitu. Islam itu harus punya peran. Minimal apa perannya? Berdoa. Kalau anak itu berdoa, insya Allah doa dari anak itu akan mengalir kepada orang tuanya. Ya. Apalagi dia berderma, apalagi dia menyebarkan ilmu, apalagi dia membantu orang yang kesulitan dan sebagainya. Subhanallah, dia akan dapat pahala. Ini minimalnya mendoakan, ya, mendoakan kepada orang tua. Ini ya Bunda ya. Nah, ternyata tidak sekedar soleh, tapi harus muslim. Ya. Nah, membangun media amal yang panjang ini butuh komitmen ayah Bunda ya. Ya, ayah Bunda kalau masuk ke sini, ini ya monggo saja. Apakah betul ini pilihan yang tepat sebagai pengembangan SIT Mutakhir sekarang? Nah, monggo. Jangan masih tinjau, masih pertimbangkan lagi ya. Bahkan bila mana perlu beristikharah ya. Jangan yang sebagai jaminan adalah ustadz-ustadzah saja gitu ya. Tapi mintalah kepada Allah ya. Berapa banyak putra-putri yang dimasukkan tes luas ini? Nah, ya, yang sudah bergabung di sini ada sekarang yang masih bersama itu ada 4 orang ya, satu keluarga 4 orang ya. Ya. Ada kakak, kemudian adiknya kembar 3, semua di sini. Dan ada juga yang 3 di sini ya, dan sebagainya. Nah, semakin banyak ya, semakin punya aset yang luar biasa nanti di kemudian hari. Kalau bukan anaknya sendiri secara biologis ya anaknya orang lain, nggak apa-apa. Kita bisa nyebarkan informasi ya bahwa kita menjalankan pengembangan pendidikan yang berada di atas rata-rata sekolah pada umumnya. Nah ini, monggo ya. Berapa kontribusi amal jariah untuk melengkapi sarana pelaksanaan? Nah ini, apalagi sedang COVID ini ya, kita bangun juga bangunnya menjadi terhambat. Ya. Walau begitu kita tetap terus berusaha, kita mencari, kita membuat proposal ya, kita ajukan, bila mana bisa lolos ya kita ajukan bisa ke luar negeri ya, dan mungkin juga nasional gitu ya, mungkin ayah bunda channel gitu ya. Nah ini. Tapi tidak hanya sarana, ada hal-hal yang lebih mendasar dari sarana ini. Ya bunda. Ya. Seberapa dukungan profesi untuk penguatan institusional? Nah, ya bunda punya banyak profesi. Nah, ini bagaimana peran profesi ini untuk apa? Untuk pengembangan pendidikan Islam ini ya. Nah minimal berikan masukan ya. Nah gitu kan. Ya, linkkan kami pada lembaga atau pihak yang kompeten. Budayakan untuk husnudon, solid, solutif. Ya. Karena kalau suudon itu sudah akan jadi jelek semuanya, gitu ya. Solid ini bagaimana perintah Allah, ya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang yang beriman, ya, bersabarlah kalian, tingkatkan lagi kesabarannya dan soliditaskan supaya dan bertakwalah. Solid nggak cukup, tambah bertakwa supaya menang. Sehingga kita harus cari solusi-solusi. Nah ya bunda, kita kemudian masuk kepada surat kesepakatan. Nah, ya bunda kan mendownload ya surat kesepakatan ini, yang isinya adalah komitmen ya. Nanti diisi materai ya. Komitmen ini adalah bagian dari bagaimana kita bertawakal kepada Allah atau menggantungkan kepada Allah ya. Bahwa komitmen ini adalah sebuah azam, sebuah janji ya. Nah ini bagaimana kita harus lakukan janji ini dengan sebaik-baiknya ya, dan dalam kerangka kita mendekat kepada Allah, dalam kerangka kita berkomitmen kepada hakul adam ya. Nah ini monggo, ini silakan bisa dibaca dengan teliti karena memang tidak harus di-upload hari ini sudah ya. Ini. Tapi kalau sudah pada sepakat ya intinya ditandatangani saja. Nah, kemudian ada pasal yang keempat adalah komponen pembiayaan pendidikan angkatan ke-8. Nah, ini sudah angkatan ke-8 ayah bunda ya. Sudah ada 7 angkatan yang mendahului ya putra-putri ayah bunda pada angkatan ke-8 ini ya. Nah, ini komponen IPP tadi yang saya sampaikan ya. Ini 25. Kalau ayah bunda pengen berkontribusi ya kesempatan ayah bunda bisa sekarang ya. Mau bisa dituliskan ya. Ya, walaupun mungkin bisa dicicil lebih lama nggak apa-apa ya, monggo silakan berkontribusi. Nanti yang dibayarkan di awal 16 juta dulu ya. Nah, ini
khusus untuk anak yatim gratis ya, ini perlu saya sampaikan ya, khusus anak yatim untuk IPP ini gratis. Tapi kok ada anak yatim kok pengen ya nggak apa-apa. Tapi prinsip kita adalah menggratiskan untuk ini, karena anak yatim nanti cenderung untuk bagaimana bisa membayar untuk biaya rutin bulanan, dan bulanan saja tidak mesti sekian juga ya. Nah, makanya mengapa di sini biaya bulanan kok bisa bertingkat-tingkat? Ini sebenarnya kita pengen bersubsidi silang ya, untuk anak yatim, untuk yang memang perlu disubsidi ya, untuk anak miskin dan sebagainya. Yang ini bagaimana kita harus maju bersama ya untuk kesuksesan Indonesia dan umat Islam ini. Ya. Ini ya Bunda, monggo bisa ditulis ya. Mau mengambil ya minimal 1,4 ya secara umum ya, secara wajar. Oh, anak saya sudah banyak yang masuk sini ya. Kalau mau mengajukan keringanan ya mengajukan keringanan sendiri ya. Itu. Ya prinsipnya kalau kita mau dan mampu, insya Allah Allah akan mencukupkan, Allah akan memampukan. Simpati ini juga termasuk bagian dari kita subsidi silang. Ya. Seandainya ayah bunda pada mengambil yang nomor 1 di awal ini 1,4, berarti sebenarnya masih ada hal yang harus kita subsidi. 1,4 kalau semua bayar sama semua. Kalau enggak kan berarti harus subsidi. Maka kalau mengambil 1,4 ini bisa menambah simpati ya, mulai dari 100 ya. Sehingga nanti per bulan 1,5. Kalau sudah ngambil 1,6, nggak ngambil simpati boleh nggak? Boleh, karena dia pada hakikatnya sudah memberikan sumbangan atau simpati. Ya. Simpati itu apa namanya, sodakoh, ya. Ikhlas, ya. yang ditujukan untuk saling berbagi. Komite ini membayar tiap tahun. 100.000 itu tiap tahun. Iuran JST 1.500 ini juga tiap tahun. Ya. Biaya buku semester 1 ini kalau buku, kalau ke depan ternyata berubah, ya arahnya kita akan membuat menggunakan e-learning semua, ya bisa jadi nanti kita akan merambah ke apa namanya gawe nanti. Ya. Nanti di sekolah kita sediakan tablet dan sebagainya. Ini kita sambil melihat situasi ke depan. Ya. Kemudian paket seragam ini untuk putra ya, dan putri. Ya. Nah, kemudian paket pembelajaran Quran semester 1 ini 170. Nah, ini, karena memang bagaimanapun juga sekolah kita adalah core-nya membekali anak dengan Al-Quran. Ya. Kemudian ada keterangan berapa pembayaran awal ini ya, bayar 16 ya. Tadi sudah saya sampaikan ya, iuran dan sebagainya. Nah, ini perlu saya sampaikan ya, bahwa khusus untuk anak yatim dia dibicarakan saat wawancara. Bisa ini saat wawancara ini, atau nanti bisa japri saja ya, karena kan sama saja ya, kita situasi apa namanya sedang pandemi begini ya. Bisa japri. Kemudian jika sampai batas waktu yang ditentukan calon siswa belum melakukan registrasi ulang, maka dianggap mengundurkan diri. Nah ini nanti akan diumumkan kan, untuk pengumumannya nanti mulai pengumuman dari ini tanggal 30 insya Allah ya. Ini baru tahap wawancara wali ya. Untuk observasi calon murid belum. Kemudian siswa baru yang mengundurkan diri setelah registrasi ulang, maka IPP dikembalikan 50% ya, dari IPP yang sudah terbayarkan. Misalnya kalau terbayarkan saat ini 16 juta itu ya nanti bisa dikembalikan separuhnya. Ini kalau mengundurkan diri, khusus untuk tahap ini ya. Kalau untuk yang tahap berikutnya besok, maksudnya yang angkatan berikutnya, maksudnya gelombang yang besok, ya bulan berikutnya ini, nanti akan terhitung IPP itu penuh ya, jadi terhitung 50% dari 25 ya. Jadi kalau bayar 16 ya berarti 50% dari 25 gitu. Itu kalau yang besok ya. Tapi kalau yang sekarang ini seperti ini.
Ini bukan berarti kemudian kami memberikan door prize untuk pada mundur ya. Ya, mungkin kalau akan mengundurkan diri, mending malah sebelum bayar aja. Ya. Kita tidak ada beban psikologis gitu ya. Jadi dalam proses ini tidak dilanjutkan ya kalau tidak yakin dengan program sekolah monggo. Tapi kalau yang yakin monggo kita bersama-sama untuk berkolaborasi mempersiapkan anak-anak kita untuk menjadi generasi emas yang akan memimpin Indonesia ya bahkan menjadi pemimpin dunia. Demikian pemaparan dari saya, nanti bisa dilanjutkan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Ahmad Burhani yang telah memimpin jalannya wawancara pada acara siang hari ini. Langsung dilanjutkan saja, yaitu sesi tanya jawab. Monggo kepada ayah ataupun bunda yang ingin bertanya, kami buka 2 sesi. Untuk saat ini sesi pertama dulu. Monggo, bisa langsung ataupun mengetik pesan di. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Iya Pak. Ya, selamat siang Pak Kepala Sekolah Pak Ahmad Burhani beserta Ibu Ustazah Fatimah. Perkenalkan nama saya Dimas, calon orang tua murid S.Luha. Jadi kami ingin menanyakan, yang pertama terkait dengan surat pernyataan ini apakah sudah ada di link download dari website PSB, sudah ada atau belum sih? Kemudian yang kedua terkait dengan observasi online, itu berarti besok Jumat itu bahannya di-download ya, kemudian bahannya atau materinya itu di-download, kemudian memakai video online, kemudian diunggah ya, di-upload di hari Sabtunya, atau bagaimana terkait dengan observasi online ini, baik observasi online untuk tahsin maupun observasi yang lainnya. Begitu kurang lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dimas Hasamanugraha. Yang pertama, tadi pertanyaannya adalah apakah surat pernyataannya dia sudah diupload atau belum? Jawabannya adalah sudah. Nanti bisa di-download di poin nomor 5. Oke. Nanti bisa di-download area juga ada gitu. Nanti bisa di-download, selanjutnya diisi dan di-scan, Pak. Untuk nomor 2 tadi terkait dengan teknis upload video ya. Akan dijawab oleh Ustadz Rohmat Sunario. Monggo Ustadz Rohmat, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawab pertanyaan dari Bapak yang Dimas Hastamanugraha, jadi untuk materi surat kesepakatan dan juga kisi-kisi untuk observasi di hari Sabtu sudah kami upload di website PSB, jadi nanti bisa dicek di akun masing-masing. Kemudian di bagian paling atas silahkan klik download area. Nah, di dalam download area itu nanti akan ada 5 file di situ, Bapak atau Bunda. Yang pertama, kemandirian.
mengeja. Yang kedua, ketentuan observasi kemandirian. Yang ketiga, ketentuan observasi tahfidzul Quran. Yang keempat, kemandirian mewarnai. Dan yang kelima atau terakhir, surat kesepakatan angkatan ke-8. Untuk gambaran observasi atau kisi-kisi dari tahfidzul Quran, saya bacakan beberapa saja. Misal yang pertama, Ananda diharapkan hadir, jadi dari hari Sabtunya, Ananda hadir jam 8 kurang 10 menit atau 15 menit di link yang sudah di-share di web PSB. Nanti bisa dicek di aktivitas ke-6 kalau nggak salah. Nanti di dalam itu akan ada link untuk video yang harus dibuka dan juga ada link kedua yaitu tempat untuk link mengumpulkan tugas. Jadi untuk video nanti sebagai acuan anak dalam menghafal, dan link yang kedua yaitu untuk pengumpulan tugas pembuatan video. Jadi untuk video nanti ada memuat beberapa kriteria. Yang pertama, ada salam, kemudian nama lengkap, surat yang dihafal beserta ayatnya yang sudah ada di video yang di link pertama tadi, kemudian lafaz Al-Quran yang dihafal. Yang terakhir, salam. Itu nanti dibuat video di hari Sabtu. Jadi setelah pukul 8, Ananda menonton video yang kami share, seketika itu juga langsung dihafalkan, langsung direkam sesuai ketentuan yang ada di surat ketentuan tahfidzul Quran. Batas maksimal pengumpulan pukul 10 hari itu juga ya Bunda. Jadi setelah dibuat video kemudian diuploadnya di link yang nomor 2. Yang link pertama untuk video yang kami share atau bahan yang harus dihafal. Yang link kedua untuk pengumpulan video yang sudah dibuat. Itu gambaran untuk yang observasi tahfidzul Quran. Kemudian untuk observasi yang kemandirian, itu bahannya sudah ada 2 di website PSB, yaitu yang pertama mewarnai dan yang kedua mengeja. Untuk observasi kemandirian akan ada 3 aktivitas. Yang pertama bermain smart quiz. Ini juga live ayah bunda, jadi nanti pada hari Sabtu 26 September pukul 10 sampai 11.30. Ini live, tidak bisa di lain waktu selain itu. Linknya sudah kami sertakan di aktivitas nomor 7A. Jadi nanti setelah ayah bunda mengupload surat kesepakatan ke website PSB pada aktivitas nomor 5. Jadi setelah ayah bunda wawancara pada siang hari ini, silakan download surat kesepakatan, kemudian diisi, ditandatangani bermaterai, di-scan, kemudian di-upload di aktivitas nomor 5. Itu akan membuka aktivitas nomor 6 dan 7. Di aktivitas 7 ada ABC, yang 7A tadi sudah saya jelaskan, bermain smart quiz, itu nanti jam 10 sampai 11.30. Kemudian aktivitas kemandirian yang kedua yaitu membuat video. Ada 2 video yang harus diupload, yaitu video adab makan. Ada ketentuannya nanti di surat, silakan dibaca saya bunda. Misalkan anak membuat video di hari itu, kemudian untuk batas uploadnya ditunggu sampai dengan hari Minggu pukul 21 WIB. Yang video adab makan. Kemudian yang video kedua, video perkenalan diri. Ketentuannya
nama lengkap dan panggilan. Jadi di dalam video memuat nama lengkap dan panggilan, nama ayah bunda, menyebutkan jumlah anggota keluarga inti, menyebutkan 2 nama teman akrab, dan yang terakhir mengeja atau membaca suku kata yang sudah kami lampiarkan di download area tadi. Jadi silakan itu dieja, dimasukkan ke dalam video yang perkenalan diri. Jadi untuk upload video ada 2, video perkenalan diri dan juga video adab makan. Ketentuan ini bisa di-download di download area. Kemudian aktivitas yang ketiga yaitu mengupload hasil mewarnai. Bahannya sudah kami siapkan di download area juga. Nanti silahkan diwarnai, ketentuannya ada di surat ketentuan atau kisi-kisi kemandirian. Batas pengumpulan juga hari Ahad tanggal 27 September pukul 21. Ketentuannya sudah ada di surat, ayah bunda. Mungkin itu dari saya, ada kurang dan salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak terima kasih Bapak Ustadz Rohmat Sunaryo. Sama-sama. Baik, kami akan mendownload yang tadi sudah diindikakan oleh Pak Ustadz Rohmat Sunaryo. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Dimas atas pertanyaannya. Ya. Selanjutnya monggo ayah atau bunda yang ingin bertanya, kami beri waktu. Ini ada satu pertanyaan. Assalamualaikum, mohon izin bertanya terkait pembiayaan, apakah ada ataupun bisa mengajukan keringanan bagi calon siswa atau siswi yang memiliki saudara kandung yang juga bersekolah di SD Hasma? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saya jawab ya. Untuk ayah bunda yang punya kakak di sini, ya, ini bisa mengajukan kalau dalam kondisi tertentu, ya, kondisi ada beban, ya. Nah, ini monggo silakan mengajukan dengan membuat form yang bebas. Jadi kita tidak menyediakan secara formatifnya, ya. Jadi monggo silakan buat bebas, yang jelas juga ditujukannya tidak ke sekolah, ditujukannya ke Ketua Yayasan Sosial dan Pendidikan Islam yang kalau di surat kan otomatis kalau sudah bersekolah di sini kan sudah ya. Ini ada Yayasan Sosial dan Pendidikan Lukman Al-Hakim Yogyakarta. Jadi kepada Ketua Yayasan, ya, kepadanya Ketua Yayasan, tapi dibawa ke sekolah saja. Nanti sekolah yang akan menguruskan. Sekolah yang akan menguruskan ke yayasan. Ya. Jangan lupa diikut sertakan bukti-bukti, ya, istilahnya bukti-bukti yang menguatkan, ya, untuk mengajukan keringanan itu. Ya. Insya Allah nanti sekolah yang akan memproseskan lebih lanjut. Demikian, Bunda Wisnu. Terima kasih Ustaz Hani. Monggo selanjutnya apabila ada pertanyaan dapat via chat atau langsung. Baik, saya mau menjawab untuk yang menanyakan lewat chatting, ya. Bunda Eka Puspitasari, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya bagaimana sistem pembelajaran selama pandemi, ya, mengerjakan tugas atau ada pertemuan online dengan ketentuan waktu tertentu. Nah, begini ya, Bunda Eka serta ayah semuanya, bahwa kita menggunakan LMS itu sistemnya adalah online. Jadi kita tidak ada pembelajaran tatap muka secara langsung, tapi pembelajaran kita menggunakan mode
daring ya, namanya Sinau ya, judul atau nama platform kita itu Sinau. Anak-anak sudah punya kelas sendiri-sendiri di Sinau itu. Jadi kelas virtual yang betul-betul kita miliki, bukan kita sekedar nunut, misalnya kayak Google Classroom itu kan nunut saja, nunut di Google ya. Tapi kita sudah punya platform sendiri, jadi kelasnya bahkan pada dinamai sendiri-sendiri gitu ya. Gitu. Kemudian ada meet-nya, pagi itu ada pertemuan ya dengan guru, dengan ustaz ustadzah dan wali kelasnya ya, dimulai jam 7.30 ya. Tapi biasanya sebelum 7.30 sudah pada online gitu ya. Kemudian ya saling menyapa, anak-anak juga saling ketemu gitu ya. Kalau belum dibuka acaranya rame itu pada ngobrol sama teman-temannya yang lain gitu ya. Nah itu kemudian guru memandu kegiatan hari itu ya. Kemudian untuk isi pembelajarannya ini kita sudah membuat kanal YouTube namanya All Smart Edu ya. Nah itu diketik All Smart Edu itu nanti akan muncul. Kita sekarang sudah punya video pembelajaran sudah 437 kalau nggak salah ya. Ini hanya kita unggah sejak Juli ya, itu sudah banyak sekali. Nah itu tapi nanti akan sudah sesuai dengan kelasnya masing-masing, di situ ada judulnya ya. Gitu, itu untuk pembelajarannya. Kemudian ada juga nanti kalau tugasnya bisa kemudian menggunakan platform yang kita miliki ini ya. Bisa bentuknya kuis, bisa bentuknya juga menulis, kemudian di-upload ya, bisa kemudian mengerjakan langsung di form gitu ya, dan sebagainya. Sehingga secara prinsip kita betul-betul meminimalisir terjadinya kontak secara langsung ya. Walau begitu, kemarin ada juga kegiatan yang ketika memang terbatas sarana dan yang ada. Kalau memang nggak kesulitan, kita mengarahkan ke keluarga untuk menyiapkan ya barang tertentu kemudian dibuat. Tapi kalau harus sama atau mungkin barangkali dalam penyediaan tidak bisa, sekolah akan menyediakan sehingga nanti orang tua mengambil dengan drive-thru gitu ya. Jadi cepat dia ngambil langsung balik lagi, ngambil balik lagi. Nah, nanti kemudian dikumpulkan dalam bentuk bisa dengan foto saja ya hasilnya ya, misalnya menanam pohon ya dengan jenis tertentu gitu ya, atau mungkin membuat karya-karya seni gitu ya dan sebagainya. Nah ini bagaimana kita melakukan kegiatan yang ya harapan kita memang menyenangkan dan juga maksimal gitu ya. Kita memaksimalkan sarana prasarana yang ada ya. Tapi bagaimana kita tetap menjaga ya situasi agar tidak terjadi banyak terjadi kontak, apalagi untuk tingkat SD. Tingkat SD itu fase untuk masuk itu setelah menunggu SMP dan SMA ya. Jadi selisih 2 bulan masing-masing. Jadi SD ya jangan berpikir segera masuk gitu ya. Ini apalagi playgroup atau TK. TK itu harusnya belum sama sekali ya, karena dia harus 2 bulan setelah SD masuk ya. Nah gitu. Ini untuk pembelajaran ya, intinya bagaimana kita memaksimalkan, dan insya Allah wali murid sudah tidak pada pusing sebagaimana sebelumnya ya. Sebelumnya kan kita memang belum ada platform ini, sehingga hanya mungkin ngasih tugas lewat WA atau lewat meeting atau lewat Zoom atau apa gitu ya. Ini dulu ketika COVID melanda pertama ini memang kita sudah online juga, tapi masih sesuai dengan inisiatif dari guru-guru kita. Tapi untuk sekarang kita sudah punya platform, dan kemarin dari pengawas saat kita review dan termasuk didatangi dari dinas, ya dari sekolah-sekolah yang ada di Sleman yang diampu oleh pengawas kita 40-an sekolah itu baru kita yang
memiliki LMS ya untuk di Ngaglik ini. Nah, kita nggak tahu untuk yang di kecamatan yang lain, tapi secara umum memang untuk mempersiapkan segala sesuatunya memang butuh resource yang besar. Demikian, Bunda. Baik Ustaz, terima kasih. Selanjutnya dari pertanyaan Alfian Nasution. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Berapa daya tampung untuk putra dan putri gelombang 1? Semoga Ustaz Burhani. Oh ya, daya tampung untuk gelombang 1 ini sebenarnya kita buka secara kita tidak membatasi ya. Jadi seberapapun yang masuk, karena kuota kita itu kan 2 kelas putra dan 2 kelas putri, selama bisa dalam hasil observasi masuk ya masuk, kita nggak membatasi ya. Cuman kalau sudah dalam gelombang-gelombang berikutnya, saya tidak bisa menjamin kalau nanti ada yang istilahnya tidak bisa masuk, betul-betul tidak bisa masuk karena sudah berebut ya. Kalau ini dari yang sekarang ini, alhamdulillah selama September ini yang sudah daftar, yang juga sudah upload itu baru 1 kelas lebih ini. Jadi insya Allah peluangnya masih besar ya dibandingkan ketika nanti sudah di gelombang-gelombang berikutnya. Ada juga ini yang bertanya sekalian, kalau sudah ada kakaknya, nah ini kan ya ditulis saja nanti buktinya kan ada kakaknya kelas berapa, gitu ya, ditulis saja gitu. Ini untuk melengkapi ya. Kemudian langsung dikirimkan ya. Segera saja kalau mau mengirimkan ya, nanti segera dikirimkan ke ya bisa lewat upload juga bisa, tapi kalau mau diantar secara khusus juga bisa karena kantor insya Allah buka terus ya, sehingga barangkali kalau nanti perlu mau bicara atau mau menyampaikan sesuatu nanti bisa dibawa ke kantor saja ya. Kemudian sebelum 13 September sebaiknya berbentuk fisik apa ini? Oh ya, berarti dijawab. Moga kalau ada lagi. Moga ya Bunda, jika ada lagi yang mau bertanya. Pertanyaan boleh seputar pendidikan siswa baru ataupun tentang sekolah. Mungkin untuk tambahan sedikit dari hasil kelulusan ya. Jadi kemarin ada 34 anak yang lulus dari sini. Kemana saja? Nah, kemarin yang sudah kita dapatkan informasi yang melanjutkan ke negeri hanya 2 orang. Ya, ini bukan berarti karena sekolah kita tidak mampu masuk di negeri, gitu ya. Tapi memang rata-rata orang tua pengen melanjutkan di yang setipe ya. Jadi ada berapa melanjutkan ke pesantren-pesantren ya. Ya ada yang ke Gontor, ada yang ke Gunung Kidul, ada yang ke Baitul Quran, ada di beberapa yang di Jogja juga gitu ya. Nah itu yang ke negeri, ke kota 1, kemudian yang 1 ke SMP 4 Pakem saja ambil yang boarding. Jadi SMP negeri yang boarding itu di Pakem itu. Yang lainnya ke model pesantren atau sekolah pilihan orang tua gitu ya. Nah itu informasi yang lulusan kemarin. Untuk tahun ini insya Allah kita meluluskan 4 kelas. Kalau yang angkatan pertama kemarin 34 anak ini terdiri dari 2 kelas, 1 kelas putra, 1 kelas putri. Kalau yang besok ini 2 kelas putra, 2 kelas putri. Demikian tambahan Ayah Bunda. Kalau tidak ada, saya cukupkan.
Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan. Terima kasih kepada Ustaz Buhani yang telah memilih rapat ini. Selanjutnya kami tutup, ya. Ada satu lagi pertanyaan. Untuk siswa yang dalam menghafal atau belajar Al-Karim, adakah waktu tambahan? Semisal WA secara pribadi, karena pas angkatan kakaknya ada waktu tambahan di luar jam pelajaran, atau saat ini disebut waktu di luar waktu daring. Monggo, Ustaz Burhani. Oke. Jadi prinsipnya kalau dalam situasi COVID seperti ini, kita berusaha memaksimalkan daya dukung yang ada, tapi secara penilaian kita menyesuaikan, ya. Jadi dalam tanda kutip juga kita tidak mentarget sampai 100%-nya, ya. Karena anjuran dari pemerintah pun untuk yang kurikulum nasional atau yang materi umum itu juga diberlakukan namanya kurikulum darurat, ya. Nah, karena dengan situasi darurat, maka KD-KD yang esensial saja yang kemudian diajarkan, sementara yang tidak, ya tidak. Nah, tentu setelah pandemi ini ada PR nanti, setelah nanti new normal, ya otomatis nanti akan kita sikapi di saat-saat yang akan datang, termasuk putra-putri yang belum bisa baca dan tulis, ya, ini misalnya yang kelas 1, ini insya Allah kita ada treatment untuk masa ketika sudah masuk, ya. Prinsip kita bagaimana kita cari jalan keluarnya. Demikian ya Bunda, jadi prinsipnya mana yang memungkinkan untuk bisa mengoptimalkan, kita optimalkan, tapi juga kita tidak terburu oleh konten, ya. Contoh misalnya, tahun ini atau semester ini kan kita tidak mencetak buku. Bukan berarti kemudian, kan wali kemudian kita kirimi link, ya, link PDF-nya buku-buku kita. Kalau kemudian akan dicetak, itu kita malah menyarankan jangan, ya. Ini sesuai dengan anjuran dari guru saja, KD-KD yang esensial saja, ya. Kalau kemudian dicetak, itu justru malah akan membebani, karena akan harus mengejar seluruh materi yang ada. Padahal kan tidak harus dituntut sampai seperti itu. Nah ini, jadi bagaimana tetap kita mensikapi secara proporsional, ya. Tadi juga saya sampaikan harus terukur, terstruktur, dan teratur, ya. Gitu aja Bunda, cukup saya kira. Terima kasih Ustaz Burhani. Lanjut saja, alhamdulillah acara wawancara berjalan dengan lancar. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Ayah Bunda dalam mengikuti acara wawancara pada siang hari ini. Sudah tidak ada pertanyaan, ya? Yes. Langsung saja, saya sebagai MC memohon maaf apabila terdapat kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.